Baik, sore hari ini kita akan belajar 7 kaki Dian. Pelajaran keempat dari seri pelajaran Ka'bah. Dan kita akan lihat aplikasi praktikal bagi kerohanian kita dari 7 kaki Dian. Sebelum kita belajar, selalu kita perlu ingat dan baca berulang-ulang sehubungan dengan ayat inti kita. Mazmur 77 ayat 14. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Dalam bahasa Inggris sangat jelas. Thy way, O God, is in the sanctuary. Artinya jalan Allah itu adalah di dalam Ka'bah. Ini penting kita ingat sebagaimana kita belajar, sebab jalannya cuma satu, tidak banyak. Dan sebelum kita masuk ke dalam pelajaran keempat, mari kita ulangi secara singkat intisari pelajaran ketiga yang baru saja kita ikuti tadi pagi tentang meja roti sajian. Yang pertama, meja roti sajian adalah wujud persembahan terus-menerus di hadapan Allah. Karena roti itu disajikan pada setiap hari Sabat dan itu tetap di sana sampai Sabat berikutnya. Yang lama imam makan, yang baru imam letakkan. Yang kedua, ketergantungan manusia sepenuhnya kepada Allah untuk makanan badani dan rohani. Ingat pengalaman daripada Daud, dia lapar, dia pergi ke gereja atau ke Ka'bah pada hari Sabat dan dia mendapatkan roti. Demikian juga bila mana kita pada hari Sabat datang beribadah, kita disajikan roti, yaitu roti hidup. Yang ketiga, lambang Kristus adalah roti hidup. Yohanes 6 ayat 51. Yang kita perlu ambil dan makan setiap hari, teristimewa pada hari Sabat. Hari Sabat kita terbebas dari banyak kegiatan duniawi, kita punya waktu banyak untuk baca dan renungkan. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 24, firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Artinya, firman yang adalah roti hidup datang langsung dari Bapa, dan Bapa karuniakan melalui anaknya. Itu sebabnya ada 2 tumpuk roti, Bapa sebagai sumbernya, dan anak sebagai salurannya, sebagaimana 1 Korintus 8 ayat 6 tadi nyatakan. Dan pada saat kita membaca Alkitab, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri sendiri. Kita harus baca firman Tuhan dan makan, agar firman itu menyatu dengan kita. Dan saat membaca, jangan kita andalkan diri kita, jangan andalkan juga orang lain, tetapi andalkan Kristus melalui kehadiran rohnya untuk ajar kita. Sebab rohnya saja yang kompeten mengajar kita. Dan hari Sabat adalah hari yang tepat untuk baca Alkitab, untuk menyiapkan kita menghadapi setiap godaan di minggu yang baru. Dan yang terakhir, meja roti sajian melambangkan kehadiran 2 oknum saja, yaitu Allah Bapa dan anaknya. Sebab mengenal Bapa dan anak adalah hidup kekal. Inilah hal-hal yang perlu kita pahami dari meja roti sajian, agar menjadi bagian kehidupan kita setiap hari. Mari kita pelajari 7 kaki Dian. Kita buka Alkitab kita dalam Keluaran 25 ayat 31 sampai 40. Bagi yang tidak membawa ada di layar. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tempaan harus kandil itu dibuat, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya, dan kembangnya, haruslah seiras dengan kandil itu. 6 cabang harus timbul dari sisinya, 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu, dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu, dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain, dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu.
Pada kandil itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga harus ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu, dan semuanya itu haruslah dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu, sehingga diterangi yang di depannya. Sepitnya dan penadahnya haruslah dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Sebagai informasi, 1 talenta emas murni itu sama dengan 34 kilogram. Jadi 7 kaki dian ini beserta dengan perangkat-perangkatnya terbuat dari 1 talenta emas murni atau sekitar 34 kilo emas. Ya. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana bangsa Israel pada saat keluar dari Mesir, Tuhan suruh mereka untuk meminta harta benda kepada orang Mesir. Orang Mesir bermurah hati memberikan. Dari sini kita bisa lihat begitu limpah bangsa Mesir membantu bangsa Israel waktu keluar dari Mesir. Ya. Nah, untuk membantu, ini ada gambarnya. Karena tadi ada istilah tombol, ada istilah kelopak. Ya. Nah, yang kandil itu yang tengah. Kemudian ada cabang. Ada 3 dari satu sisi, 3 dari sisi yang sebelah. Ya. Di setiap sisi ada 3 kembang. Ada kembang dan ada kelopak. Kemudian ada tombol. Di setiap bawah daripada kembang dan kelopak ada tombol, ya, yang berbentuk bulat itu. Dan kandil itu mempunyai 4 kembang. Kalau kita hitung, tentunya juga ada 4 tombol. Dan karena ada 6 cabang dan harus ada lampu, maka totalnya ada 7 lampu. Jadi kandil itu pokoknya yang tengah, yang di kiri kanannya merupakan cabangnya. Ini 7 kaki dian ini terletak di sebelah selatan. Bila mana tadi kita ingat dalam pelajaran meja roti sajian. Meja roti sajian terletak di sebelah utara. Dan 7 kaki dian ini adalah di seberangnya. Artinya di sebelah selatan. Dan Yohanes yang kekasih diizinkan untuk melihat 7 kaki dian di surga. Di sana dia lihat Yesus berada di tengah-tengah 7 kaki dian tersebut. And thou shalt make a candlestick of pure gold. Of beaten work shall the candlestick be made, his shaft and his branches, his bowls, his knops, and his flowers shall be of the same. And 6 branches shall come out of the sides of it, 3 branches of the candlestick out of the one side, and 3 branches of the candlestick out of the other side. 3 bowls made like unto almonds, with a knop and a flower in one branch. And 3 bowls made like almonds in the other branch, with a knop and a flower. So in the 6 branches that come out of the candlestick. And in the candlestick shall be 4 bowls made like unto almonds, with their knops and their flowers. And there shall be a knop under 2 branches of the same, and a knop under 2 branches of the same, and a knop under 2 branches of the same, according to the 6 branches that proceed out of the candlestick. Their knops and their branches shall be of the same. All it shall be one beaten work of pure gold. And thou shalt make the 7 lamps thereof, and they shall light the lamps thereof, that they may give light over against it. And the tongs thereof, and the snuff dishes thereof, shall be of pure gold. Of a talent of pure gold shall he make it with all these vessels. And look that thou make them after their pattern, which was showed thee in the mount. Wahyu 1 ayat 10 dan 12 berkata,
Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Jadi perlu kita ingat bahwa 7 kaki dian itu bukan lampu. Kalau saya mesti kembali, ini yang di tengah, kemudian ada cabang-cabangnya, inilah yang disebut 7 kaki dian. Di atasnya ada ditaruh tempat yang disebut lampu. Jadi 7 kaki dian itu merupakan tempat dudukan lampu. Jadi supaya kita pahami bahwa 7 kaki dian itu tidak otomatis merupakan lampu. Di atasnya dia harus ditaruh lampu. Itu adalah dudukan supaya dia menjadi tempat lampu itu. Ya. Atau dulu mungkin istilahnya pelita. Ya, jadi ada 7 lampu pada saat Yohanes berpaling melihat siapa yang berbicara. Dalam ayat ini digambarkan Yohanes berpaling melihat ke belakang. Ya. Aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Jadi pada saat Yohanes berpaling ke belakang, dia melihat 7 kaki dian dari emas. Nah, ingat tadi, meja roti sajian sebelah utara, 7 kaki dian sebelah selatan. Dengan Yohanes menoleh ke belakang melihat 7 kaki dian, maka berarti Yohanes sedang melihat ke utara. Yohanes sedang menghadap tahta Allah Bapa, ya, yang digambarkan sebagai meja roti sajian. Nah, pada saat dia melihat ke belakang dan melihat bahwa Yesus berada di antara 7 kaki dian, Yesus menjelaskan kepada Yohanes bahwa 7 kaki dian tersebut adalah 7 jemaat, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Kita bisa baca dalam Wahyu 1 ayat 11 serta Wahyu 1 ayat 20. Dan angka 7 itu sendiri menyatakan kesempurnaan. Alfa Omega jilid 7 halaman 57 halaman 493. Angka 7 menyatakan kesempurnaan dan adalah lambang dari kenyataan bahwa pekabaran meluas sampai kepada akhir zaman. Karenanya mari kita lihat pelajaran penting dari 7 kaki dian ini, agar kita boleh dikuatkan di penghujung akhir zaman ini. Kita buka Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 berkata, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Dari kalimat ini ada satu pesan yang ditekankan, ya. Ada buatan, karena kita ini buatan Allah. 7 kaki dian tadi adalah buatan juga, dan dia malah ditempa, karena dia adalah logam, harus ditempa. 7 kaki dian ditempa dari sebuah emas tulen, dan 7 kaki dian tersebut melambangkan jemaat. Tadi sebab Yesus katakan 7 kaki dian ini adalah 7 jemaat. Karenanya sebagai jemaat, kita pun akan merasakan tempaan pekerjaan Allah di dalam Kristus. Ya. Dalam Yesus kita ditempa, karena 7 kaki dian itu ditempa. Ya, kita adalah buatan Allah dan dibuat melalui tempaan. Kemudian dalam 1 Petrus 4 ayat 12, "Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu." Dalam menempa, khususnya emas, tentunya membutuhkan panas. Oleh karena itu ada api. Api ini untuk memanaskan logam agar mudah ditempa, agar mudah dibentuk. Dan hanya melalui tempaan Allah saja kita dapat menjadi bagian jemaat Allah agar layak bagi surga. Dan tempaan itu membutuhkan panas, api, dan kita sudah pelajari dalam Alkitab
bahwa api itu adalah lambang penganiayaan, penderitaan. Itu semua merupakan tempaan bagi kita. Di saat mengalami aniaya, janganlah kita pertama-tama mengeluh. Ya. Ini adalah nasihat bagi kita, karena adalah kebiasaan kita untuk mengeluh. Kita baca Wahyu 4 ayat 2 dan 5. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Ingat tadi bahwa 7 kaki Dian di bumi ini adalah bayangan dari apa yang ada di sorga. Yohanes melihat di hadapan Allah, Yohanes melihat di hadapan tahta Allah ada 7 obor menyala-nyala, yaitu 7 roh Allah. Ya. Supaya kita bisa lihat hubungannya dengan yang di dalam Ka'bah. Tadi pagi kita sudah bahas meja roti sajian, dan di hadapan meja roti sajian itu ada 7 kaki Dian. Di surga, di hadapan tahta Allah ada 7 obor, ya, yang adalah 7 roh Allah. Nah, ini perlu kita pahami. Apa atau siapa ketujuh roh Allah tersebut? Dan dalam ayat disebutkan di hadapan tahta. Nah, kita perlu ingat hal ini sebagaimana kita baca ayat berikut. Jadi ingat, ada 7 obor atau 7 kaki Dian di depan tahta Allah. Dalam Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Kita perlu perhatikan kata di hadapan tadi dalam Wahyu 4 ayat 5. Bahwa ketujuh roh Allah itu bukan di atas tahta Allah, bukan di belakang tahta Allah, bukan di samping tahta Allah, tetapi di depan tahta Allah. Di dalam Ka'bah di dunia ini, tahta Allah adalah meja roti sajian, dan di depannya adalah 7 kaki Dian. Ini supaya kita lihat bahwa Ka'bah ini adalah bayangan yang di surga. Kemudian di dalam Wahyu 5 ayat 6 ini disebutkan, anak domba dengan 7 tanduk dan 7 mata adalah ketujuh roh Allah itu. Jadi 7 obor tadi atau 7 kaki Dian itu berada di hadapan tahta Allah. Kemudian anak domba yang seperti disembelih ini, yang bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah. Artinya anak domba ini juga berada di hadapan tahta Allah. Nah, siapakah anak domba itu? Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba yang Yohanes maksudkan, karena penulis 2 buku ini sama, ya. Buku Yohanes dengan buku Wahyu, penulisnya Yohanes yang kekasih. Tentunya anak domba yang dimaksudkan adalah sama juga, yaitu Yesus Kristus. Jadi domba ini, anak domba ini, yaitu Yesus, mempunyai 7 tanduk dan 7 mata. Apa artinya 7 tanduk dan 7 mata? Kita lihat tabel berikut. Ada 4 ayat yang kita baca. Yang pertama, 2 Samuel 22 ayat 3. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Kemudian Mazmur 80, Mazmur 18 ayat 3. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. 1 Raja-Raja 1 ayat 50.
Takutlah Adonia kepada Salomo, sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mezbah. Sebagai informasi bahwa bila mana seseorang memegang tanduk mezbah, dia tidak bisa dibunuh. 1 Raja-Raja 2 ayat 28, ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia, sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom. Maka larilah Yoab ke kemah Tuhan, lalu memegang tanduk-tanduk mezbah. Bisa lihat di sini, tanduk itu ada punya peran sebagai juru selamat, sebagai keselamatan. Ya. Tanduk ini melambangkan keselamatan, dan yang bisa menyelamatkan itu tentunya harus yang mempunyai kuasa. Kalau dia tidak punya kuasa, bagaimana dia mau selamatkan? Tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan. Karenanya, tanduk ini merupakan lambang kekuasaan yang menyelamatkan. Dan 7 tadi adalah angka sempurna. Oleh karena itu, kekuasaan yang sempurna ini adalah kekuasaan yang menyelamatkan dengan sempurna. Inilah 7 tanduk daripada anak domba tadi, yang adalah ketujuh roh Allah. Kemudian mata, 7 mata, bukan berarti ada 7 matanya ya. Siapa tahu ada anak-anak yang mendengarkan pelajaran ini sama orang-orang remaja. Bukan 7 mata, ini merupakan gambaran. Yosua 3 ayat 7, Alkitab berkata, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ada hubungan mata dengan pengetahuan, sebab dengan melihat kita mendapatkan informasi. Ya. Dengan informasi itu kita punya pengetahuan bertambah. Itu sebabnya dikatakan mata ini seperti jendela untuk melihat apa yang ada di dunia ini. Amsal 20 ayat 8, raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Ada hubungan mata dengan pengetahuan. Itu sebabnya mata menjadi lambang pengetahuan, dan 7 adalah lambang kesempurnaan. Anak domba itu memiliki pengetahuan yang sempurna. Jadi, anak domba yang adalah Yesus Kristus mempunyai kekuasaan, dialah yang menyelamatkan, dan pengetahuannya sempurna. Itulah ketujuh roh Allah yang dilambangkan dengan 7 kaki dian yang berada di hadapan tahta Allah. Yohanes 8 ayat 12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesuslah terang, dan yang mempunyainya tidak berjalan dalam kegelapan. 7 kaki dian itu adalah Yesus. Selanjutnya, Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Ketujuh kaki dian juga adalah lambang daripada jemaat Kristus. Dan karenanya, jemaat menjadi terang dalam kegelapan moral dunia ini. Yesus adalah terang, yang adalah 7 kaki dian, dan 7 kaki dian itu dan 7 kaki dian itu adalah jemaat. Yesus terang, maka jemaat juga menjadi terang bila mana Yesus menjadi Tuhan mereka dan menjadi sinar bagi kegelapan moral dunia ini. Nah tadi, Yohanes menyatakan 7 roh Allah itu adalah anak domba yang mempunyai 7 tanduk dan 7 mata yang diutus ke seluruh bumi. Alkitab berkata dalam 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Dari ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya dapat kita mengerti bahwa roh Allah adalah mata yang menjelajah seluruh bumi. Karena roh Allah itu tadi digambarkan dalam anak domba yang sepertinya tersembelih, dan anak domba itu memiliki 7 tanduk dan 7 mata. Mata melambangkan pengetahuan Allah, mata Allah,
menjelajah di seluruh bumi ini, bahkan alam semesta. Ya. Inilah rohnya, kehadirannya, kemahahadirannya. Jadi roh Allah ini adalah mata yang menjelajah di seluruh bumi, yang mengapat-apati siapa yang bersungguh hati kepada Allah, agar Tuhan dalam huruf besar, yaitu Allah Bapa, dapat melimpahkan kekuatannya kepada mereka. Terang kita bergantung kepada kondisi hati kita, dan hanya yang bersungguh hati yang mendapat kekuatan. Mereka yang bersungguh hati, cahaya mereka tidak akan redup. Nah, perhatikan, Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Nah, pertanyaan, siapakah kekuatan yang Tuhan limpahkan ini? Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Kekuatan Allah Bapa itu adalah rohnya. Itu sebabnya dia dapat mencurahkan kekuatannya. Nah, bagaimana untuk memiliki kekuatan dari Allah ini yang adalah rohnya? 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi, ketujuh roh Allah, yaitu kesempurnaan roh Allah, adalah anak domba, yaitu Yesus Kristus, yang bertanduk 7, artinya yang berkuasa sempurna untuk memberikan keselamatan yang sempurna, dan dia bermata 7, yang mempunyai pengetahuan sempurna. Dan anak domba tersebut, yaitu Yesus Kristus, disebut juga kekuatan Allah. Sebab roh Allah itu adalah kekuatannya Allah itu. Itulah yang dicurahkan oleh Bapa saat dia menjelajah lihat siapa yang bersungguh hati. Tidak bisa berdua hati kita, harus sungguh-sungguh. Yesus Kristus adalah kekuatan Allah, sebab roh Allah ada di dalam Yesus, dan dengan menerima roh Kristus dalam hati kita, hal itu sama dengan menerima roh Allah dalam hati kita. Itu sebabnya kekuatan Allah dapat dicurahkan, karena bukan Kristus secara jasmani, secara fisik yang dicurahkan, tetapi rohnya, yaitu rohnya Kristus, yang adalah kekuatan Allah, dicurahkan kepada kita, agar menjadi kekuatan kita. Roh Nubuat menuliskan, dalam Kemenangan Akhir halaman 499. Bapa memberikan rohnya kepada anaknya tanpa batas, dan kita juga bisa mengambil bagian dalam kepenuhannya. Melalui siapa? Melalui anaknya. Bapa memberikan rohnya kepada anak, yaitu Yesus, dan Yesus berikan rohnya kepada kita. Kita bisa terima kepenuhan roh dari Bapa melalui anaknya. Berikutnya, Imamat 24 ayat 2 dan 3. Jadi tadi bagian pertama, jangan lupa bahwa ketujuh roh Allah itu adalah Yesus yang memiliki kekuasaan dan yang menyelamatkan dan mempunyai pengetahuan yang sempurna. Dialah kekuatan Allah, dialah terang itu. Kita perlu memiliki dia agar kita menjadi terang, agar kita memiliki kekuatan, agar kita menjadi saksinya, ya, yang menjelajah ke seluruh bumi. Imamat 24 ayat 2 dan 3. Perintahkanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu. Asli ini, murni, minyak zaitun tumbuk. Supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan, dari petang sampai pagi, di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Nah, ini satu hal yang perlu kita ingat. Seringkali dalam Alkitab dikatakan selama-lamanya, itu bukan selama-lamanya. Artinya bukan tidak terbatas. Selama-lamanya artinya selama ini pedoman ini berlaku. Ya. Selama ini upacara berlaku. Karena ini upacara akan berakhir pada saat Yesus mati di kayu salib. Ya. Jadi selama-lamanya ini maksudnya sesuai dengan kondisi berlakunya itu
atau periodenya. Nah, lampu-lampu dari 7 kaki dian di bumi harus terus menyala. Karenanya, imam besar yaitu Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu waktu pagi dan senja. Adalah tugas Harun sebagai imam besar untuk memelihara agar lampu tetap menyala, jangan sampai mati. Ya. Pancarkanlah terang lampumu, jamnya, sudah lupa. Ya. Tidak boleh mati itu lampu. Itu lagu itu dalam bahasa Inggris judulnya adalah Let the Lower Light Be Burning. Ya. Pada saat kapal zaman dahulu kala mau masuk ke sebuah pelabuhan, itu ada alat pandu, yaitu lampu-lampu. Alat pandu itu dinyalakan di bagian bawah, rendah. Makanya disebutkan let the lower light be burning. Ya. Biarlah lampu bagian bawah tetap menyala. Karena itulah yang nanti menuntun. Sama seperti kalau pesawat mau mendarat, lampu bandara, yaitu di landasan, nyala. Supaya dari atas kelihatan, oh itu dia. Ya. Demikian juga dengan kapal zaman dahulu kala. Sekarang, karena sudah zaman listrik, semua sudah dengan cahaya-cahaya lampu di pelabuhan. Dulu tidak. Mereka harus nyalakan di atas air, ya, dengan cara ada lampu-lampu atau api-api kecil dinyalakan supaya membentuk garis yang mana kapal bisa masuk dan tidak menabrak atau menghantam yang tidak perlu. Ya. Dan itu harus tetap menyala agar menuntun itu kapal tiba selamat di pelabuhan. Ya. Jadi 7 kaki dian ini harus menyala terus, harus dijaga, jangan mati dia. Ya. Pagi dan senja adalah tugas Harun untuk tetap menyala. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Hanya Yesus yang layak jadi imam besar kita, dan hanya Yesus yang dapat memberikan segala pertolongan yang kita butuhkan. Perhatikan dalam Keluaran 30 ayat 7 dan 8 tadi, Harun membersihkan, membakar lampu pada pagi hari dan juga pada waktu senja. Artinya, setiap pagi kita membutuhkan Roh Kristus untuk mengarahkan kehidupan kita sepanjang hari, dan pada waktu senja kita membutuhkan Roh Kristus yang sama menerangi pikiran kita untuk merenungkan seluruh kehidupan kita sepanjang hari, agar kita dapat melihat kekurangan dalam hidup kita, lalu izinkan Yesus bereskan. Sebab 7 kaki dian tadi itu adalah lambang daripada 7 roh Allah, dan 7 roh Allah itu adalah Yesus, dan dihadirkan dalam hidup kita melalui kehadiran rohnya. Oleh karena itu, rohnya Yesus ini harus menyala terus-menerus. Sebagaimana Harun harus memastikan 7 kaki dian ini menyala dari pagi sampai senja, terus dia harus menyala. Demikian juga kita setiap hari harus pastikan 7 kaki dian ini, yaitu roh Yesus ini, menyala dalam hidup kita. Agar terangnya menjadi terang kita, agar kekuatannya menjadi kekuatan kita. Dia punya kesempurnaan menjadi bagian kita. Dan bila mana ada tantangan, itulah bagian kita pada sore hari. Kita renungkan lagi, waduh hari ini saya ada salah. Saya ada bikin sakit hati, saya punya istri. Saya bikin sakit hati, saya punya anak. Saya punya orang tua. Saya punya adik kakak. Saya punya keluarga. Saya punya teman kerja. Kita renungkan lagi pada sore hari. Kita minta lagi untuk Yesus hadir dalam hidup ini. Tolong saya Yesus supaya saya lebih baik lagi besok. Tolong ubahkan saya sehingga lebih serupa denganmu. Setiap saat kita berusaha agar lampu tetap menyala. Jangan roh Yesus ini mati. Ya. Ini aplikasi praktikal penting. Kesannya sederhana, tapi kita tidak lakukan. Sama seperti baca Alkitab. Ya. Meja roti sajian. Adakah kita dengan setia membaca Alkitab setiap hari? Baca Alkitab tahunan, belum tentu kita laksanakan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk sungguh-sungguh dalam hal ini. Apalagi kita percaya bahwa Yesus segera datang. Mari kita selalu setiap hari pastikan 7 kaki dian itu
menyala dalam hidup kita. Kemudian gambaran membersihkan dan menyalakan lampu setiap pagi dan petang adalah pelajaran indah bagi kita setiap hari di akhir zaman ini. Sebab pekerjaan membersihkan dan menyalakan 7 kaki dian berhubungan dengan pelayanan lainnya yang dikerjakan setiap hari pagi dan petang. Apa itu? Yang pertama, korban bakaran di halaman Ka'bah dan pembakaran ukupan atau dupa. Ya. Jadi sebagai informasi bagi yang baru bergabung, nanti kita akan lihat juga, ini kita baru lihat perabot-perabot, kita belum masuk ke upacara, tapi nanti kita akan lihat upacara dari Ka'bah ini bahwa ada 3 jenis upacara yang dilakukan setiap pagi dan petang. Yang pertama adalah membakar korban. Korban pagi, korban petang. Itu sebabnya Yesus, dia disalibkan jam 9 pagi, kemudian dia menyerahkan nyawanya jam 3 sore. Sebab kedua jam itu, jam 9 dengan jam 3, di dalam Ka'bah adalah proses melakukan upacara korban bakaran sebagai persembahan. Ya. Kemudian imam akan masuk, itu di luar, di halaman Ka'bah. Nanti kita akan lihat detailnya. Sekarang sebagai gambaran saja. Kemudian imam akan masuk, dia akan nyalakan ini 7 kaki dian. Setelah itu, dia akan pastikan tetap menyala ini dupa. Ya, di dalam bilik suci ada 3 perabot. Meja kaki dian, mezbah dupa, dan 7 kaki dian. Saat ini kita lihat 7 kaki dian yang berada tepat di hadapan meja roti sajian. Minggu depan kita akan lihat mezbah dupa. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa 3 aktivitas ini, korban bakaran, 7 kaki dian, dan mezbah dupa, harus dilakukan imam setiap pagi dan petang, ya, pagi dan sore. Ketiga aplikasinya mempunyai makna rohani bagi kita. Salah satu bukti adalah Lukas 1 ayat 10 yang berkata, sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Ya. Jadi ini bisa pagi atau sore. Ada waktu di mana pembakaran ukupan, dan sebelum ukupan dibakar, korban bakaran dipersembahkan dulu, kemudian lampu dinyalakan, harus dipastikan nyala, baru bakar ukupan. Ya. Kalau kita rangkai ketiganya ini, ya, karena ketiga aktivitas ini mempunyai makna, kita sebagai umat Allah melalui persembahan korban bakaran, ya, yang berada di halaman Ka'bah, adalah lambang penyerahan sepenuhnya kepada Allah, menyerahkan diri kita dan segala yang kita punya di atas mezbah untuk dibakar habis. Diri kita tidak ada. Ya. Paulus katakan, aku mati, Yesus yang hidup. Ya. Kita serahkan di mezbah korban. Lalu kita panjatkan doa, kita sembahyang. Kita dibubuhi dan ditutup dengan dupa kemenyan, yaitu kebenaran Kristus. Maka hidup kita yang selalu bergerak di dunia ini, ya, kita tentunya akan bergerak. Saat ini memang kita tidak banyak bergerak, kebanyakan di rumah, tapi tetap kita bergerak, masih ada interaksi kita dengan orang. Kita menjadi bagian dari 7 kaki dian yang menyinarkan cahaya Kristus melalui kuasa rohnya, dan bila mana semua umat Allah dipenuhi oleh roh Allah, yaitu melalui anaknya, roh Kristus, kita semuanya bergerak menjelajah bumi ini sesuai tempat kita masing-masing. Maka dengan sendirinya, mata Allah atau roh Allah itu yang ada dalam hidup kita menjelajah di seluruh bumi melalui hidup umatnya. Inilah makna tadi dikatakan bahwa roh Allah ini yang diutus untuk menjelajah seluruh bumi. Roh Allah itu hadir dalam hidup kita, dan melalui kehidupan kita yang juga menjelajah, yang berinteraksi, yang bergerak, kita hanya membawa roh itu di mana-mana. Orang boleh menyaksikan pengaruh daripada roh Allah dalam hidup kita. Makanya penting bagi kita untuk memastikan lampu itu menyala. Ya. Agar melalui lampu itu, terang kita pancarkan, kekuatan kita miliki, menjadi kesaksian bagi orang lain. Tapi sebelumnya, jangan lupa, kita harus serahkan diri kita di mezbah korban bakaran. Diri kita tidak ada artinya. Ya.
Kita jatuh ke atas batu, kata Yesus. Siapa yang jatuh ke atas batu akan remuk. Artinya dirinya tidak ada lagi. Tapi jangan sampai dia ditimpa batu. Kalau ditimpa batu dia hancur. Ya. Kalau Yesus timpa kita, kita binasa. Tapi kalau kita jatuh ke atas Yesus, kita remuk memang, tapi kita diubahkan menjadi baru. Ini pentingnya mezbah korban. Baru kita masuk menjadi saksinya dengan menerima rohnya. Kita berdoa, mezbah dupa. Perhatikan Roh Nubuat menuliskan. Ia, yaitu Yesus, menghimpun ke dalam perukupan ini doa-doa, pujian dan pengakuan-pengakuan umatnya, dan pada semuanya ini dia menaruh kebenarannya sendiri yang tak bercacat. Kemudian diharumkan oleh jasa-jasa pendamaian Kristus, dupa naik ke hadapan Allah, seutuhnya dan seluruhnya dapat diterima. Barulah jawaban-jawaban yang berkemurahan dikembalikan. Nasihat Allah untuk masa kini, halaman 277. Ini diterjemahkan dari Selected Messages, buku pertama. Apa artinya kutipan ini? Artinya adalah doa kita yang kita panjatkan kepada Bapa tidak dapat naik langsung kepada Bapa, tapi harus melalui Yesus. Dan harus Yesus harumkan dengan jasa-jasa pendamaiannya. Diharumkan oleh jasa pendamaian. Itulah lambang daripada dupa itu, kemenyan itu. Ya, itu lambangnya. Jasa pendamaian Yesus. Tanpa itu, doa kita tidak akan sampai kepada Bapa dan tidak akan memperoleh jawaban. Ini perlu kita pahami, sebab ini kebenaran vital. Kenapa vital? Sebab kaum Trinitas menyatakan bahwa Roma 8 ayat 26 dan 27. Demikian juga, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa. Nah, ini mereka bilang, ini kan, ini oknum nih. Untuk kita kepada Allah, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Inilah dasar bagi saudara-saudara kita kaum Trinitas yang mengatakan bahwa ada oknum yang disebut Allah Roh. Sebab Allah Roh ini bisa berdoa. Dan dia bisa menyampaikan doa-doa kita yang tidak bisa kita ucapkan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut intercession, pengantaraan. Itu sebabnya saudara-saudara kita kaum Trinitas ajarkan bahwa Allah Roh itu juga adalah pengantara. Jadi bagi mereka ada dua pengantara, yaitu Allah Anak dan Allah Roh. Sementara Alkitab ajarkan berapa? Cuma satu. Manusia, Kristus Yesus. 1 Timotius 2 ayat 5. Ya, bisa dari sini sudah mulai kelihatan keganjilan. Nah, ayat ini jelaskan bahwa Roh itu berdoa untuk kita kepada Allah, yaitu Bapa. Ingat tadi dalam tulisan Paulus, ya kalau kita baca tulisan Paulus tadi pagi, bahwa hanya ada satu Allah, yaitu siapa? Bapa. Dalam tulisan Paulus, Allah itu adalah Bapa. Nah, pertanyaan bagi kita, apakah Roh dapat menyampaikan langsung doa-doa kita kepada Bapa? Kalau kita lihat tulisan Roh Nubuat tadi. Kalau saya mundur, ya. Yesus menghimpun ke dalam perukupan, ya. Ukup itu nanti kita akan pelajari juga. Di situ ada kemenyan, dan dari situ Yesus kumpulkan doa-doa. Dia bubuhkan dengan kemenyan, yaitu jasa-jasa pendamaiannya, baru dupa itu naik ke hadapan Allah untuk menerima jawaban. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bisakah Roh Kudus berdoa langsung kepada Bapa? Jawabannya tidak bisa. Jadi kalaupun Allah Roh Kudus ini ada, ya, dan dia bisa berdoa untuk kita, dia juga harus berdoa kepada siapa? Kepada Allah Anak. Ya. Kalau doktrin Trinitas mau sejalan dengan tulisan Roh Nubuat, karena Roh Nubuat katakan, doa-doa kita itu kalau mau sampai kepada Bapa harus melalui Yesus. Jadi kalau memang Allah Roh Kudus itu ada, maka dia harus berdoa kepada Yesus. Ya. Berarti dia sama dengan kita, setara dengan kita dia. Dia tidak bisa langsung kepada Bapa.
Dan kalau dia mau langsung kepada Bapa, ya, apa tantangannya? Dia belum pernah menjadi manusia. Sebab Yesus mempunyai jasa pendamaian karena dia telah menjadi manusia, kemudian dia mati di kayu salib untuk tebus kita. Itulah jasa pendamaian, karena kita didamaikan dengan Bapa oleh kematian Yesus sebagai manusia. Jadi kalau Allah Roh itu atau Roh Kudus itu adalah oknum yang berbeda dari Bapa dan Anak menurut ajaran Trinitas, dan dia bisa berdoa kepada Bapa sesuai kebenaran Alkitab dan Roh Nubuat, itu tidak bisa. Supaya kita makin lihat bahwa doktrin itu bukan kebenaran Alkitab, tapi tradisi manusia. Apa buktinya lagi? Ayat tadi ini merupakan bagian daripada Roma pasal 8. Dalam Roma pasal 8, ada dalam ayat 15 yang berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini Roma 8 ayat 15. Pasal yang sama dengan Roma 8 ayat 26 dan 27 tadi. Supaya kita lihat roh siapa yang dimaksud oleh Paulus. Ya. Ini dalam satu pasal, tidak mungkin dia berbicara banyak roh dalam satu pasal. Nah, roh siapa yang berseru ya Aba ya Bapa? Paulus yang sama tulis dalam ayat di sampingnya. Galatia 4 ayat 6. Kita baca dari kanan ke kiri ya. Galatia 4 ayat 6 katakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi roh yang mempunyai seruan, ya Aba, ya Bapa adalah roh anak Allah. Roh anaknya Bapa, yaitu Yesus Kristus. Tidak heran, dalam buku Markus dituliskan, Markus 14 ayat 36, katanya, nyai sini adalah Yesus. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Jadi jelas dari bukti-bukti ayat ini, Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Roh yang dimaksudkan dalam Roma 8 ayat 15 adalah roh anak Allah, roh Kristus, dan bukan oknum lain yang disebut oleh kaum Trinitas sebagai Allah roh. Dengan sendirinya ini menjawab juga roh yang mana atau roh siapa yang tertulis dalam Roma 8 ayat 26 dan 27 tadi. Yang membantu kita dalam kelemahan kita, yang menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh yang dalam Roma 8 ayat 26 dan 27 adalah rohnya Kristus itu, bukan yang lain. Dan memang cocok, sebab Yesus sudah pernah menjadi manusia, mati tebus kita dari dosa, sehingga dia punya jasa pendamaian, dan itulah yang mengharumkan doa-doa kita agar dapat langsung diterima ke Bapa dan Bapa jawab. Karena Yesus dengan rohnya tentunya satu. Dan karena Yesus telah kembali ke surga, agar dia hadir bersama kita, dicurahkannya lah roh tersebut untuk menjadi penolong dan penghibur kita. Inilah kebenaran Alkitab dan yang Roh Nubuat juga ajarkan. Karena itu, masih dalam Roma pasal 8. Ayat 34 berkata, Paulus tulis begini, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapa pembela? Yesus Kristus. Itulah peran dari pengantara. Pengantara itu perannya membela. Jadi roh yang dimaksudkan adalah Yesus, sebab dia berdoa, dia membela kita. Oleh roh itu kita berseru kepada Bapa, layaknya Yesus. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa ini adalah panggilannya Yesus kepada Bapanya. Melalui roh Kristus inilah kita panjatkan doa-doa kita, dan Yesus kumpulkan dan serahkan kepada Bapa setelah dia bubuhkan dengan dupa, yaitu jasa pendamaiannya. Inilah kebenaran doktrin Ka'bah yang sebenarnya. Karenanya, inilah prinsip doa sesuai Alkitab dan Roh Nubuat. Jawaban doa bukan karena keahlian kita berdoa, atau menggunakan kata-kata indah dalam doa, atau siapa yang berdoa. Bukan. Tetapi hanya oleh karena kebenaran
dan jasa pendamaian Kristus. Jadi doa itu bukan karena keindahan kata-kata, bukan karena siapa yang berdoa, tapi kepada siapa kita berdoa. Ini yang terutama. Dan kondisi hati kita. Oleh karena itu, biarlah kita belajar dari pengalaman ini. Kita akan pelajari lagi lebih banyak mengenai doa ini. Ini sedikit intermezzo mengenai doa. Agar dalam berdoa kita jangan khawatir dengan, aduh saya tidak pintar berdoa, saya tidak tahu berdoa. Ya, jangan khawatir. Roh akan menyampaikan keluhan yang tidak terucapkan, yaitu Roh Yesus. Sebab Dia pernah menjadi manusia, Dia mengerti kelemahan kita, Dia tahu apa yang kita hadapi dan alami. Sebagai penutup, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 7 kaki Dian memiliki 7 lampu. Ya. Ingat tadi kaki Dian itu bukan lampu. Kakinya Dian itu kan lampu ya. Lampu adalah firman Allah, firman Tuhan. Dan minyak adalah Roh Kudus. Saudara sekalian, dalam Yesus, kita tidak dapat memahami firman Tuhan tanpa pencerahan daripada roh dalam pikiran kita. 7 kaki Dian adalah gambaran 7 roh Allah, yang adalah Yesus Kristus. Dan tanpa roh Allah, roh Kristus, roh kebenaran, firman Tuhan tidak dapat menjadi lampu bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ingat, ada 2 bilik dalam Ka'bah. Bilik yang pertama, bilik suci, adalah pelayanan pertama Yesus, di mana Dia menawarkan jasa pendamaian kepada siapa saja. Dan itu merupakan suatu perjalanan Kristen bagi yang menerima. Kita perlu dalam perjalanan Kristen kita membaca Alkitab, yaitu roti hidup, memakan roti setiap hari, bahkan pada hari Sabat lebih lagi. Kita perlu meminta rohnya, sebab dalam mempelajari firman Tuhan, kita tidak bisa tanpa kehadiran Roh Kristus untuk ajar kita. Tadi pagi kita sudah diajar bahwa hanya Roh Kristus yang kompeten. Ya, kalau hanya itu saja, tidak ada yang lain. Ya. Hanya Rohku saja, katanya Dia, yang kompeten mengajar. Supaya kita lihat perjalanannya ini. Kita mau baca Alkitab, kita mau terima roti hidup itu dalam hidup kita mau selidiki Dia, kita harus perlu yang di depannya. 7 kaki Dian, apa itu? Rohnya. Ya. Kita perlu Roh Kristus untuk ajar kita. Ya. Agar terang yang kita terima menjadi bagian hidup kita dan kita menjadi terang bagi orang lain. Kemudian 7 kaki Dian adalah lambang jemaat Kristus. Dan tanpa Roh Kristus, kita sebagai jemaat atau perkumpulan tidak dapat bersinar kepada dunia. Jadi, untuk menjadi terang Kristus, kita perlu serahkan diri kita, dibakar habis di mezbah korban. Panjatkan doa kepada Allah dan minta dupa ukupan Yesus yang adalah lambang jasa kebenaran dan pendamaiannya dibubuhkan pada doa kita, agar jawaban kemurahan Allah diberikan kepada kita, yaitu rohnya, yaitu kekuatannya, agar Yesus melalui kehadiran rohnya membersihkan hidup kita melalui kekuatannya, yaitu kekuatan Allah, yaitu rohnya, supaya hidup kita terang. Ya, ingat tadi imam besar, ya ini karena banyak informasi kecil-kecil bisa saja lupa. Ingat tadi peran imam besar, yaitu Harun. Ya, yang membersihkan itu kaki Dian, Harun, imam besar tadi dikatakan, bukan imam biasa. Imam besar yang bersihkan itu kaki Dian. Ya, kalau lampu teplok, kalau kotor, banyak kerak-keraknya dengan arangnya, lampu tidak akan bersinar dengan terang. Dia harus dibersihkan sumbunya itu supaya bersinar dengan terang. Itu adalah tugas imam besar. Dia harus bersihkan supaya bersinar terang. Demikian juga dengan kita. Supaya 7 kaki Dian itu atau roh itu bekerja dalam hidup kita, kita harus izinkan Dia bersihkan kita. Supaya kita jadi lampu terang itu. Supaya firman itu yang kita terima berpengaruh dalam hidup kita. Dan imam besar adalah Yesus Kristus. Dia hadir melalui rohnya. Jadi banyak aplikasi yang menguatkan bagi kita di zaman akhir ini. Agar hidup kita semakin hari semakin setia, semakin selaras. Karena kita percaya sudah tidak lama lagi. Karenanya supaya masing-masing kita diingatkan melalui pelajaran ini untuk selalu menyerahkan diri di mezbah korban, bahwa bukan diri kita lagi, dan pada saat kita belajar firman Tuhan,
roti hidup, kita butuhkan roh itu, dan untuk membutuhkan roh itu kita perlu berdoa yang dilambangkan oleh mezbah dupa, agar rohnya itu datang dalam hidup kita, mengisi hidup kita, membersihkan hidup kita dari kerak-kerak dosa, sehingga terang hidup itu yang dia diberikan kepada kita menjadi terang kita, dan kita boleh bersinar pada sesama. Kita jadi terang, dan orang lain boleh datang kepada Yesus. Kiranya ini boleh menguatkan kita sebagai umat Tuhan di zaman akhir ini. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.